Guys, hari ini gue mau nge-review salah satu reksadana yang memang menjadi pertanyaan dari salah satu penonton video gue juga, yaitu gue mau nge-review soal Sukor Invest Maxi Fund. Nah, Sukor Invest Maxi Fund ini cukup gue perhatiin juga karena gue ngelihat secara return ini dalam kurun waktu 5 tahun bisa 107%. Kira-kira ini emang beneran bagus apa enggak sih berdasarkan analisa data saat ini? Penasaran? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Jadi hari ini gue akan coba bahas ya. Untuk Sukor Invest Maxi Fund, disclaimer dulu bahwa ini berdasarkan data hari ini. Bisa jadi data di kedepan hari berubah. Tapi seenggaknya kalian bisa mencoba menganalisa sendiri data tersebut dengan cara gue juga. Itu satu. Kedua, dan keputusan investasi larinya kepada diri kalian sendiri. Oke? Jadi gini, Sukor Invest Maxi Fund biasanya kalau gue nilai itu bagus atau enggak, itu dilihat dari aspek reputasi dulu. Jadi, setiap reksadana itu punya reputasi yang berbeda-beda gitu. Entah reputasi dari manajer investasi yang mengelolanya, atau mungkin dari reksadananya sendiri, itu kalian harus cek. Kalian coba cek di Google. Kira-kira, kan di sini manajer investasinya itu kan Sukor Asset Management. Itu bagus apa enggak? Apakah pernah ada pemberitaan jelek ya sama OJK? Kalaupun misalkan ada pemberitaannya tentang apa gitu. Oh, kalau misalkan ini tidak jelek, oh ya udah, berarti di sini bagus. Dan sejauh ini, gue melihat memang manajer investasi untuk Sukor Invest ini bagus ya. Jadi ini satu hal yang baik juga sih, itu satu. Itu dari aset manajemennya ya. Lalu kalau misalkan kita lihat daripada reksadananya, ya rata-rata yang dikelola oleh Sukor Asset Management ini memang returnnya cukup oke ya, sejauh yang gue lihat berdasarkan data saat ini. Oke, itu singkat tentang reputasinya. Lalu yang kedua yang biasanya gue nilai itu dari segi AUM atau Asset Under Management ya. Asset Under Management itu basically adalah dana kelola pada reksadana tersebut. Jadi setiap reksadana itu punya dana kelolaan yang beda-beda. Kalau misalkan kalian lihat di aplikasi, ada AUM-nya itu yang triliun, ada yang ratusan miliar, ada yang puluhan miliar, itu yang namanya AUM. Itu dana kelolaannya. Semakin tinggi berarti kepercayaan investor terhadap reksadana itu juga besar. Nah, di sini AUM-nya itu adalah 324,85 miliar. Menurut pendapat gue memang itu sudah besar. Kenapa? Karena menurut pendapat gue, kalau misalkan AUM itu sudah di atas dari 100 miliar, berarti itu sudah besar ya, sudah oke. Itu dari pendapat gue sendiri ya. Itu dan di sini udah 324 miliar, berarti kan artinya udah di atas dari itu. Cuman tetap ingat guys, untuk selalu pantau per 4 bulan. Jadi 4 bulan kalian cek nih, kira-kira AUM-nya drop apa enggak, reputasinya kayak gimana. Nah, kalau kalian udah cek kayak gitu, ya udah, kalian udah bisa lebih tenang gitu loh dalam berinvestasi di reksadana. Itu aspek yang kedua ya, itu dari segi AUM. Yang ketiga, gue biasanya lihat daripada return-nya. Nah, return ini memang ngaruh ya, gitu. Walaupun memang return saat ini dan masa lalu itu tidak akan menentukan masa depan, tapi seenggaknya dengan ada return ini, kalian bisa perkira ini, kira-kira untungnya berapa gitu, atau mungkin kira-kira bagaimana nih reksadana ini. Nah, kalau di sini gue lihat kan setahun dia 34,73%, 3 tahun 24,41%, 5 tahun 107,66%. Menariknya adalah dalam kurun waktu 5 tahun kalian udah bisa dapat 107% gitu loh. Nah, di sini menurut gue sih hal yang wajar ya, karena satu, penaikan dalam 1 tahunnya udah tinggi banget, 30% tuh udah tinggi ya. Kalau dalam keadaan normal reksadana dan naik sampai 30% itu tuh
kemungkinannya sangat kecil gitu. Tapi karena memang ada pandemi, ya kan, terus ini reksadana saham, jadi ya kemungkinan untuk naik tinggi itu besar gitu. Dan ternyata memang terbukti. Dan 5 tahun di sini udah bisa 107,66% berdasarkan data masa lalu ya. Jadi kalau misalkan lo invest 5 tahun lalu, sekarang udah naik 107% gitu. Itu kan bagus banget gitu loh. Cuman tetap ingat untuk pantau per kuartal ya. Entah dari AUM, kinerja, sama dari reputasi gitu. Kalian pantau. Tapi yang paling utama yang dua tadi gitu. Kalau ini sih masih yang kayak nomor sekian lah. Seperti itu. Lalu kalau misalkan gue bahas dari expense ratio. Jadi gue ngelihat juga daripada expense ratio. Semakin kecil, semakin bagus. Kenapa? Karena expense ratio itu basically adalah biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola reksadana. Nah, kalau misalkan biayanya ini kecil, berarti artinya bagus gitu. Artinya si manajer investasi ini jago dalam mengelola dana kita gitu loh, untuk supaya tidak terlalu keluar banyak. Tapi case-nya adalah kalau misalkan expense ratio tuh kadang-kadang ada yang gede, tapi return yang dia bisa kasih ke kita tuh lebih gede gitu. Kalau menurut pendapat gue dengan kasus seperti ini nggak jadi masalah gitu. Jadi expense ratio penting-penting, tapi nggak yang penting-penting banget gitu loh. Itu menurut pendapat gue ya. Itu expense ratio. Lalu kalau kita lihat daripada drawdown. Drawdown itu adalah penurunan maksimum yang pernah terjadi dalam entah 1 tahun, entah 3 tahun, 5 tahun. Nah, jadi kita bisa lihat nih, oh dalam 1 tahun terakhir ini penurunannya ini minus 11,18%. Berarti kalau misalkan terjadi penurunan yang sama, apakah kita siap atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan, guys. Dan di sini kan minus 11,18%. Artinya dalam 1 tahun terakhir penurunan paling parah tuh 11% gitu loh. Nah, 11% ini kan mungkin apa ya? Ini tuh tergolong gede kalau misalkan di saat-saat seperti ini. Di saat-saat seperti ini malah dianggapnya kecil, guys. Kalau misalkan di dalam keadaan normal itu tuh gede gitu loh. 11% itu gede untuk reksadana saham minusnya. Tapi again nggak masalah karena kan di saat pandemi kalaupun dia turun 11% berarti kemungkinan untuk naiknya itu lebih gede lagi dibandingkan 11%. Dan terbukti kan di sini dalam 1 tahun terakhir return yang didapat 34,73%. Berarti ya dia turun tapi dia naiknya lebih tinggi lagi seperti itu, guys. Lalu di sini minimal pembelian ya. Ada juga yang namanya minimal pembelian. Jadi kalau misalkan kalian mau beli reksadana, ada yang dimulai dari 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta, 5 juta. Nah, di sini 100.000 guys. Jadi cukup affordable. Jadi buat teman-teman semua yang mau beli, itu sebenarnya bisa dimulai dari angka yang kecil, yaitu 100.000. Lalu, ada yang namanya bank penampung ya. Biasanya dulu bank custodian dan bank penampung tuh sama. Cuma ini beda ya. Bank penampungnya adalah BCA. Nah, kalau BCA sih ada bagusnya ya, karena memang bank BCA ini udah banyak digunakan orang juga, dan kalau misalkan kalian bank penampungnya ini sama dengan rekening rekening kalian sama dengan bank penampung, kalian nggak akan kena biaya transfer sekitar 3,5 maupun 6,5 seperti itu. Nah, yang terakhir adalah dari segi alokasi aset. Kalau dari alokasi asetnya di sini lebih besar ke saham ya, ekuitas 99,17%. Sisanya di pasar uang gitu. Nah, menurut pendapat gue ya itu wajar karena ini reksadana saham. Kalau reksadana saham pasti banyakkan di saham gitu dan nominalnya di atas dari 80%. Seperti itu. Dan ketika kalian lihat alokasi aset, coba lihat deh, kira-kira perusahaan tersebut emang udah pada terkenal apa belum? Atau kalian bisa search di Google kira-kira perusahaan itu bagus apa enggak gitu. Gampangnya kalau buat teman-teman investor pemula kayak gitu aja. Nah, di sini gue ingin memberikan saran kalau misalkan kalian mau milih reksadana, itu cocokkan dengan profil risiko kalian dan tujuan kalian juga. Nah, kalau untuk reksadana Sukor Invest Maxi Fund ini diperuntukkan untuk yang 5 tahun atau 5 tahun ke atas. Karena kalau di bawah dari 5 tahun, kemungkinan untuk minusnya tuh gede, atau kemungkinan keuntungannya belum maksimal tuh besar gitu. Dan kalau misalkan kalian invest baru berapa bulan, ya kemungkinan besar itu akan minus gitu loh. Jadi kalian jangan kaget, karena memang potensi keuntungan yang gede, pasti potensi risikonya juga gede gitu. Jadi jangan langsung termakan sama untung gede gitu, itu salah banget gitu. Cocokkan sama tujuan kalian juga, seperti itu teman-teman semua.
Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, buat kalian yang emang masih pemula dan mau mulai invest juga nih di reksadana, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah. Nah, nanti di sini kalian bakal dapat cashback reksadana sekitar 25.000. Jadi kalau kalian pakai aplikasi Bibit, kalian bisa dapat 25.000. Lumayan kan buat awal mulai? Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.